Haleluya. Nah, minggu lalu, pada hari Sabtu yang lalu, kita sudah belajar bahwasanya ibadah kita berguna di dalam segala hal. Amin. Ibadah saya, ibadah saudara, bukan hanya berguna pada waktu kita beribadah itu saja, tidak. Tapi berguna untuk seluruh aspek kehidupan kita. Berguna di dalam segala hal. Mari kita deklarasikan dulu beberapa berkat firman Tuhan yang kita dapatkan Sabtu lalu sambil mengingatkan saudara. Saudara siap? Mari angkat tangan saudara. Saudara sungguh-sungguh katakan, ikuti saya setia beribadah setiap hari. Saya memiliki ibadah pribadi setiap hari. Saya setia beribadah ke gereja. Bersama dengan sesama anak-anak Tuhan. Sesama pelayan Tuhan. Angkat tangan saudara lebih tinggi, kuatkan suara saudara. Saya hidup beribadah kepada Tuhan. Saya hidup sesuai dengan firman. Saya takut akan Tuhan. Ibadah saya berguna di dalam segala hal. Saya pasti dilindungi Tuhan. Saya pasti mengalami peningkatan dari Tuhan. Peningkatan yang saya alami hanya untuk kemuliaan Tuhan. Saya akan tetap setia beribadah. Baik secara pribadi, baik ke gereja, maupun hidup menjadi pelaku firman. Saya percaya, saya akan menuai jika saya tidak menjadi lemah. Oh Roh Kudus, tolong saya tidak mau menjadi lemah. Apa yang saya tabur, pasti saya tuai. Di dalam nama Yesus. Yang betul-betul percaya katakan, amin. 2 minggu yang lalu kita sudah masuk seri baru. Sebelumnya kita belajar mengenai seri kasih yang sejati. Lalu seri yang baru selama 2 minggu berturut-turut kita belajar bagaimana untuk menaklukkan raja-raja yang salah di dalam hidup kita. Yakni benteng-benteng siaku yang hendak menguasai hati kita. Yang menjadi penghalang kita bertumbuh, penghalang kita berbuah, penghalang kita diberkati Tuhan. Amin. Dan 2 minggu lalu kita sudah belajar raja yang pertama yang harus kita kalahkan, yakni suka melakukan kehendak diri sendiri. Sedikit-sedikit kita tidak mau tanya Tuhan, kita tidak mau tanya pemimpin, kita pakai jalan sendiri. Padahal hati kita pun, nurani kita yang sudah dipenuhkan Roh Kudus tahu ini kurang damai. Dan biasanya kalau enggak ada damai atau kurang ada damai, itu tidak seturut dengan kehendak Tuhan. Tapi kita matikan, kita paksa ikut jalan kita. Nah, itu harus kita kalahkan. Kita harus belajar untuk mau mengikuti kehendak Tuhan dan bukan kehendak diri kita sendiri. Sebagaimana yang dikatakan Tuhan Yesus, bahkan pada waktu Tuhan Yesus hendak disalib, dia berkata, bukan kehendakku Bapa, tetapi kehendakmu. Demikianlah harus kita belajar bertumbuh tiap-tiap hari untuk melakukan kehendak Tuhan yang diwahyukan Roh Kudus pada kita pada hari tersebut. Mungkin kita mau malas, tetapi Roh Kudus berkata ini waktunya kita menyangkal diri. Ini waktunya untuk rajin mengunjungi, atau rajin belajar, atau rajin bekerja, atau rajin berdoa, rajin baca Alkitab. Maka kita ikuti kehendak Tuhan. Amin, saudaraku. Mari kita angkat tangan kita lagi. Mari kita deklarasikan saja berkat-berkat firman Tuhan yang sudah kita terima 2 minggu yang lalu. Katakan, saya tidak melakukan kehendak diri sendiri. Dalam nama Yesus, saya melakukan kehendak Tuhan. Saya patuh kepada Tuhan. Patuh kepada hamba Tuhan. Patuh kepada pemimpin saya. Saya melayani Tuhan. Saya melayani hamba Tuhan. Saya melayani pemimpin saya. Saya cepat mendengar, lambat berkata-kata.
Saya mau seperti Timotius kepada Paulus. Demikianlah saya kepada hamba Tuhan, kepada pemimpin saya, sebagai anak rohani, sebagai teman, sebagai saudara, tetapi juga sebagai pembantu. Saya segarkan pemimpin saya. Saya berkati hamba Tuhan. Lebih bahagia memberi daripada menerima. Mengerjakan kehendak Tuhan, patuh kepada firman, membawa sukacita di dalam hidup saya. Di dalam nama Yesus, tolong saya Roh Kudus melakukannya. Dan semua kita berkata, amin. Hari ini kita akan sambung untuk menaklukkan raja yang kedua. Raja yang kedua yang perlu kita kalahkan adalah suka memuji diri sendiri. Bapak Ibu Saudara bisa catat, amin. Suka memuji diri sendiri atau menyombongkan diri sendiri. Sambil saudara catat, mari katakan, saya tidak suka lagi memuji diri sendiri. Saya tidak mau menyombongkan diri sendiri. Saudaraku, janganlah kita menjadi orang yang selalu dalam perkataan kita puji diri sendiri saja. Itu namanya kita menyuburkan keakuan kita. Kalau dulu Bapak Founder bercerita, di dalam satu taruhan, ada anjing hitam, ada anjing putih. Kalau anjing hitam yang diberi makan, maka pada hari itu anjing hitam yang menang. Kalau anjing putih yang diberi makan, anjing putih yang menang. Kenapa? Karena dari makanan dia beroleh kekuatan. Jadi pemiliknya akan lihat taruhannya. Jadi supaya dia menang, dia lihat taruhan orang banyak apa, maka dia pakai trik tersebut. Tapi satu pelajaran yang bisa kita ambil, mana yang kita beri makan, mana yang kita suburkan, itu yang menang dalam hidup kita. Artinya, kalau kita beri makan rohani kita, maka roh kita yang menang. Tapi kalau kita beri makan nafsu kita, daging kita, maka daging kita yang menang. Kalau kita beri makan siaku kita, kesombongan kita, maka hidup kita akan penuh dengan siaku dan kesombongan. Itu yang akan menang. Tapi kalau kita sangkal diri, dengan kata lain kita beri makan kerendahan hati, kita beri makan roh kita dengan firman, maka itu yang menang. Jangan kita suburkan, jangan kita beri makan tinggi hati. Yang kita lakukan dengan memuji diri sendiri. Lalu kalau saudara jumpa dengan kawan saudara, reuni dengan alumni dari sekolah saudara, angkatan sekian ya, atau perkuliahan saudara tahun sekian. Kalau jumpa, saudara akan perhatikan percakapan biasanya dipenuhi dengan masing-masing orang berusaha menyatakan betapa dia telah berhasil. Betapa pencapaian yang telah dilakukannya. Ya, kalau tidak ada pencapaian berupa karir, maka pencapaian berupa jumlah anak. Kan begitu? Kalau reuni sudah tua, maka anaknya sekolah di mana? Anakku di Amerika, kalau aku di Australia. Anakku kerja di sini. Bukan saya katakan itu semuanya salah. Tetapi kalau hanya itu saja dan tidak diterangkan bahwasanya itu untuk kemuliaan Tuhan dan juga datangnya dari Tuhan, maka itu salah. Karena itu berarti kita berpikir dan kita mengucapkannya, mengakuinya dengan mulut kita, bahwasanya kita beroleh semua pencapaian itu atas kekuatan kita sendiri. Tidak ada faktor Tuhan di situ. Bukan atas berkat Tuhan. Dan itu kesombongan. Memuji diri sendiri adalah kesombongan. Dan firman Tuhan jelas berkata, Tuhan melawan orang sombong. Saudaraku, saudara suka cita atas berkat yang Tuhan berikan, tapi puji Tuhan. Amin. Saudara dapat apapun berkat Tuhan, jangan puji diri. Puji Tuhan. Puji siapa? Tuhan siapa? Tuhan Yesus, Tuhan kita. Jadi dalam pembicaraan kita sehari-hari, mari kita lebih awas apa yang kita ucapkan. Apakah kebanyakan mengenai diri kita saja
Bagaimana hebatnya kita, pengalaman-pengalaman kita, hasil-hasil yang kita capai. Mari kalau itu selama ini yang kita kerjakan, mari kita bertobat. Biarlah kita membuat Yesus yang di depan layar. Kita yang di belakang layar. Kita adalah hamba-hamba Tuhan. Kalaupun ada pencapaian-pencapaian luar biasa yang kita miliki, semuanya itu karena Tuhan. Amin. Ya, saudara kalau masih sangat muda, saudara pelajar, saudara juara, itu karena Tuhan. Juara tingkat kecamatan kah, tingkat kota Madya Medan kah, satu provinsi kah, dan kelak mungkin juara olimpiade nasional kah, Tuhan muliakan. Jangan cuma juara kelas pun sudah bangga, saya juara 1 dari 3 orang. Jangan, saudaraku, kalau kita juara, ini contoh yang paling sederhana, puji Tuhan. Sehingga Tuhan bisa membuat saudara juara lebih tinggi lagi. Seperti contoh tadi. Bahkan kalau perlu saudara juara olimpiade internasional. Saudara dibawa sampai ke sana. Itu pun tetap puji Tuhan. Katakan, saya juara karena berkat Tuhan. Tuhan yang memberi saya kebijaksanaan. Tuhan yang memberi saya kepintaran. Saudara suka belajar firman? Kita baca sama-sama Filipi 2 ayat 3 sampai 4. Memang agak panjang, tapi saya percaya bisa kita hafal. Mari kita baca pelan-pelan tiap patah ya. Dengan tidak 1, 2, 3 ya. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Coba ulangi 3 kali. 1, 2, 3 ya. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Lagi, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Lagi, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Ganti dengan saya. 1, 2, 3 ya. Saya tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Katakan kamu. Kamu tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Katakan kita. Kita tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Bisa? Kita sambung. Sebaliknya, 1, 2, 3 ya. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. 2 kali lagi. 1, 2, 3 ya. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Sekali lagi. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Mari kita coba. Sebaliknya, 1, 2, 3 ya. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Sekali lagi. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Kita ulang dari awal. Saya tidak mencari, 1, 2, 3 ya. Saya tidak mencari kepentingan diri sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Hebat! Ya. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Mari sama-sama. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan yang lain juga. Jadi 3 ya. Bilang sama kiri kanan, tarik nafas saudaraku. Ayo nyontek dulu, nyontek. Sudah? 1, 2, 3 ya. Dengan tidak mencari kepentingan diri sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya dengan rendah hati
menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan, berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Mari kita angkat tangan kita, katakan, saya tidak cari kepentingan diri sendiri. Saya tidak cari puji-pujian yang sia-sia. Saya rendah hati. Saya menganggap yang lain lebih utama dari saya. Saya perhatikan kepentingan orang lain. Ada amin? Jangan lupakan ayat ini, saudaraku. Jangan cari puji-pujian yang sia-sia. Lalu kalau nggak dapat, kita pula memuji diri. Justru kita memperhatikan kepentingan orang lain. Sore hari ini saya mau mendorong saudara prakteknya yang sangat sederhana, yang perlu saudara lakukan baik di PWMC, baik di English Service, guru SMA, multimedia, semuanya kita. Mari saudara belajar, perhatikan mana saudara kita yang biasanya ada bersama kita hadir, apalagi sudah melayani bersama kita, lalu sekarang tidak lagi datang. Mari saudara layani mereka. Mari saudara jumpai mereka. Lebih baik lagi, mari saudara kunjungi mereka. Saya yakin kalau satu orang kunjungi 100 ya tidak mungkin. Tapi kalau satu orang kunjungi 1 bisa. Dalam waktu seminggu ini, saya minta saudara saat ini renungkan sebentar. Siapa ya kawanku yang sudah lama gak PW, yang sudah lama gak seleb, yang sudah lama gak IS, yang sudah lama gak melayani sama-sama di SMA atau di multimedia. Besok saya jumpai siap kebaktian. Saya traktir dia bakso tembak. Ada bakso tembak? Ada bakso granat, ya, bakso bom, atau jangan bakso teroris lah. Saudara pikir, atau saya kunjungi dia bahkan sudah kebaktian pun tidak. Saya dengar orang tuanya pun sakit, saya dengar bahkan orang tuanya pun sakit parah. Saya dengar di kampung familinya begini sehingga dia lemah. Biarlah saya kunjungi. Amin. Coba saudara tutup mata sebentar, lalu saudara berdoa kepada Tuhan. Tuhan, tolong saya mengunjungi si Anu sambil saudara doakan dia. Mari, coba saudara doakan. Satu nama saja untuk 1 minggu ini. Saya mau melayani si A Tuhan, si B Tuhan, urapi saya. Saya tidak perhatikan kepentingan diri sendiri, saya mau melayani dia. Tolong saya Tuhan. Jamah dia pada waktu saya menjumpai dia. Mari, saudara angkat tangan saudara, saudara bahasa roh. Roh Kudus pimpin saudara berdoa untuk dia sesuai dengan kehendak Tuhan. Kuat-kuat. Hirandarabas sikiriandarabariandarabas sande. Pimpin semua hamba-hambamu Bapa. Hirandarabas sikiriandarabarabatandarabarabariandiriandarabas sanda. Berikan satu nama yang perlu sekali mereka kunjungi Tuhan, yang perlu sekali mereka jumpai, mereka datangi, mereka layani Tuhan. Yandarandarabas sikirianda, mereka jamah dengan kasih. Pakai hidup mereka Bapa secara pribadi dengan pribadi Tuhan. Hindiriandarandarabas sikarandarabariandarandarabas sikiriamarabatanda. Hindiriandarabatanda, biar kasih-Mu mengalir Tuhan. Yayasi yayasada, pulihkan kehidupan saudara kami ini Bapa. Yandarandarabatanda, lembutkan hatinya Bapa. Hindiriandarabatanda, urapi perkataan kami Bapa. Tepat apa yang kami ucapkan yang dibutuhkan oleh keadaannya, situasinya. Hindiriandarabatanda, segala roh jahat, roh penipu yang membuat dia mengeraskan hati, pergi kau setan di dalam nama Yesus. Roh penghalang pergi di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami percaya, kami menang melayani dia. Dan semua kita percaya berkata, amin. Haleluya. Dan saudara akan temukan, mungkin saudara tidak sadar ya, tapi kalau saudara biasakan, justru pada waktu saudara melayani orang lain, mengunjungi orang lain, saudara akan sangat bersyukur. Ya, saudara akan sangat dikuatkan. Nah, apalagi kalau yang saudara kunjungi itu, terlepas dari dia menerima atau tidak, tapi pada waktu dia terangkan kehidupannya, saudara akan lihat betapa saudara beruntung, betapa saudara diberkati. Jadi mari layani orang lain. Mari kunjungi orang lain. Amin. Baik, kita kembali kepada raja yang kedua tadi. Jangan kita memuji diri,
Tapi biarlah orang yang memuji kita, orang yang mengakui perbuatan Tuhan yang nyata, yang telah memberkati kita. Mari buka Alkitab saudara dari Amsal 27 ayatnya yang kedua. Dapat saudara? Amsal 27 ayatnya yang kedua. Satu, dua, tiga, ya. Biarlah orang lain memuji engkau dan bukan mulutmu, orang yang tidak kau kenal dan bukan bibirmu sendiri. Mari ucapkan seperti ini. Biarlah orang lain memuji saya dan bukan mulut saya, orang yang tidak saya kenal dan bukan bibir saya sendiri. Saudara siap? 1, 2, 3, ya. Biarlah orang lain memuji saya dan bukan mulut saya, orang yang tidak saya kenal dan bukan bibir saya sendiri. Sekali lagi, 1, 2, 3, ya. Biarlah orang lain yang memuji saya dan bukan mulut saya, orang yang tidak saya kenal dan bukan bibir saya sendiri. Saudaraku, ini prinsip yang perlu kita ingat seumur hidup kita. Jangan kita yang sibuk menyatakan betapa hebatnya kita. Kalau memang Tuhan rasa perlu orang lain mengakuinya, Tuhan yang menaruhkan itu dalam mulut orang lain. Ingat ayat tadi, tidak mencari kepentingan diri sendiri dan puji-pujian yang sia-sia. Satu-satunya pujian yang perlu saudara kejar adalah Tuhan yang berkata, lihat kemari, sabaslah hai hambaku yang baik dan setia. Karena seluruh dunia ini memuji saudara, kalau nanti di saat terakhir Tuhan bilang, aku tidak mengenal engkau, hai kau pembuat kejahatan. Lalu saudara berkata, bukankah kami berdoa demi namamu? Bukankah kami mengadakan mujizat demi namamu? Itu sangat menyedihkan. Ya, kiranya tidak ada terjadi kepada kita. Makanya jangan langsung berbangga ya, atau hidungnya kembang kempis kalau dipuji orang. Kembalikan kemuliaan untuk Tuhan. Dan jangan puji diri sendiri. Kalau saudara mendapat kesempatan bersaksi di depan, puji Tuhan. Kalau saudara tidak pun dapat kesempatan bersaksi ke depan, tetapi dalam hidup sehari-hari lah, saya bilang, dalam percakapan sehari-hari dengan famili yang mungkin tidak satu sidang dengan kita, dengan teman-teman yang belum mengenal Yesus, puji Yesus, puji Tuhan. Jangan puji diri sendiri, jangan menyombongkan diri sendiri. Sore hari ini tetapkan dalam hati saudara, saya muliakan Tuhan. Saya sehat, saya muliakan Tuhan. Saya berhasil, saya muliakan Tuhan. Saya dapat kerja, saya muliakan Tuhan. Saya dapat promosi, saya muliakan Tuhan. Saya bisa beli rumah, saya muliakan Tuhan. Saya punya kendaraan baru, saya muliakan Tuhan. Apa-apapun keberhasilan dalam hidup saudara, muliakan Tuhan. Dalam kesaksian saudara, lebih banyak memuji Tuhan. Lebih banyak menyatakan kebesaran Tuhan. Bahwasanya keberuntungan yang saudara dapatkan, pencapaian yang saudara dapatkan adalah anugerah Tuhan semata-mata. Yang tidak dapat dijelaskan dengan cara manusia. Dan saudara pun mengerti tidak dapat diusahakan dengan kekuatan manusia. Itu adalah kemurahan hati Tuhan. Favor of God dalam hidup saudara. Dan saudara nyatakan itu. Ingatlah yang sering diajarkan Bapak Gembala kepada kita dalam buku Ulangan pasalnya yang ke-8 ayatnya yang ke-17 sampai 20. Saya bacakan kepada saudara. Saudara buka Alkitab saudara dari Ulangan 8 ayat 17 sampai 20. Atau kita baca saja bersama-sama. Saudara siap? Mari kita baca 1, 2, 3 ya. Maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tanganku lah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan, dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Tetapi jika engkau sama sekali melupakan Tuhan Allahmu dan mengikuti Allah lain, beribadah kepadanya dan sujud menyembah kepadanya, aku memperingatkan kepadamu hari ini bahwasanya kamu pasti binasa. Seperti bangsa-bangsa yang dibinasakan Tuhan di hadapanmu, kamu pun binasa. Sebab kamu tidak mau mendengarkan suara Tuhan Allahmu.
Jadi jangan bilang karena aku. Kekuasaanku jangan. Kekuatan tanganku jangan. Siapa? Tuhan. Berkat Tuhan yang menjadikan kaya. Buku Amsal berkata, susah payah tidak menambahinya. Jadi muliakan Tuhan, puji Tuhan. Tinggikan nama Yesus. Roma 11 ayat 36. Mari buka Alkitab kita dari buku Roma. Pasalnya yang ke-11 ayatnya yang ke-36. Dapat Bapak Ibu Saudara? Mari kita bacakan sama-sama 1, 2, 3 ya. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita baca lagi segenap hati, kita ganti Dia dengan Yesus. 1, 2, 3 ya. Sebab segala sesuatu adalah dari Yesus dan oleh Yesus dan kepada Yesus. Bagi Yesuslah kemuliaan sampai selama-lamanya. Dari siapa? Oleh siapa? Kepada siapa? Bagi siapa kemuliaan? Nah, bilang dulu sama kiri kanan. Dari Yesus, oleh Yesus, kepada Yesus. Bilang seperti ini. Hidup saya ini dari Yesus, oleh Yesus, kepada Yesus. Cari tiga orang. Hidup saya ini. Lagi. Hidup saya ini. Senyum, sukacita. Hidup saya ini. Amin. Lalu sama-sama kita angkat tangan, katakan, bagi Yesuslah kemuliaan sampai selama-lamanya. Lihat pada Yesus, saudara tersenyum, katakan langsung pada Yesus. Bagi Yesuslah kemuliaan sampai selama-lamanya. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Amin. Dan Tuhan Yesus menjanjikan kalau kita meninggikan Dia, maka Dia akan menarik orang datang kepadanya. Saya bacakan Yohanes 12 ayatnya yang ke-32. Yohanes 12 ayat 32. Apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepada aku. Saudara menari, tinggikan Yesus. Saudara menyanyi, tinggikan Yesus. Saudara memuji Tuhan dengan musik, tinggikan Yesus. Saudara mengajar anak-anak, tinggikan Yesus. Saudara berbahasa Inggris, melayani dalam bahasa Inggris, tinggikan Yesus. Amin saudaraku. Apapun yang saudara kerjakan dalam hidup saudara sehari-hari, tinggikan Yesus. Pembicaraan saudara, mari kita berubah. Lebih awas untuk bicara tentang Yesus. Untuk meninggikan Yesus. Bahkan kita mencari kesempatan supaya kita bisa memasukkan Yesus dalam pembicaraan kita sehari-hari. Dengan orang-orang kita jumpai yang Tuhan buat tidak dengan kebetulan. Kita berhenti membicarakan pencapaian diri kita, betapa hebatnya kita. Dari Yesus, oleh Yesus, kepada Yesus. Bagi Yesuslah segala kemuliaan. Saudara punya pacar, dari Yesus, oleh Yesus, kepada Yesus. Saudara menikah, dari Yesus, oleh Yesus, kepada Yesus. Saudara punya anak, dari Yesus, oleh Yesus, kepada Yesus. Saudara berhasil, doa saudara dijawab, dari Yesus, oleh Yesus, kepada Yesus. Bagi Yesuslah kemuliaan sampai selama-lamanya. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Itu sebabnya baik kita alami, tinggikan Yesus. Kita alami hal-hal yang kurang baik yang tidak kita mengerti, kita tetap tinggikan Yesus. Karena kita tahu semuanya dari Yesus, oleh Yesus, kepada Yesus. Tidak mungkin yang tidak baik ini datang dari Yesus. Segala sesuatu pemberian yang baik datang dari Bapa. Yang tidak baik datang dari setan. Kita tolak di dalam nama Yesus dan kita lihat bahwasanya Tuhan akan menjadikan itu semua bekerja sama mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Tuhan. Di dalam prosesnya kita puji Tuhan. Sebabnya saya percaya sebagai pelayan PWMC, saudara tidak hanya melayani di depan, tapi dalam hidup saudara secara pribadi pun saudara membawa banyak jiwa kepada Tuhan. Karena hidup saudara meninggikan Tuhan.
Tadi kita sudah baca, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Mari angkat tangan saudara, katakan, saya pemenang jiwa. Saya tinggikan Tuhan Yesus dari ucapan saya, dari tindakan saya, dari perbuatan saya, dari pelayanan saya. Saya tinggikan Yesus dari berkat saya, dari semua hidup saya. Dan Tuhan Yesus akan menarik orang-orang datang kepadanya. Saya adalah saksi Tuhan. Saya memenangkan jiwa. Saya memuridkan jiwa. Di dalam nama Yesus, saya tidak hanya melayani di depan. Tiap-tiap hari hidup saya meninggikan Yesus, membawa jiwa kepada Yesus. Di dalam nama Yesus, jadilah ini. Dan semua kita berkata, amin. Mari kita baca ayat terakhir dari buku Galatia 6. Pertama kita baca ayat yang ketiga, lalu kemudian kita akan baca ayat yang ke-14 sampai 15. Apakah saudara diberkati? Yesus kita baik, amin. Galatia 6 ayat 3. 1, 2, 3, ya. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Jadi tolong jangan kita sibuk memuji diri, padahal di mata Tuhan itu gak ada artinya. Amin saudara. Kita baca ayat 14 sampai 15. Apa rupanya yang berarti di mata Tuhan? 1, 2, 3 ya. Tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya. Tetapi menjadi ciptaan baru, itulah yang ada artinya. Pada apa kita bermegah? Pada karir kita. Pada status hidup kita. Pada uang kita. Itu semua baik. Dan Tuhan sudah menjanjikan itu diberikan kepada kita. Dia telah menjadi miskin supaya oleh kemiskinannya kita menjadi kaya. Tapi kita tidak bermegah di dalam itu semua. Kita tahu bahwasanya itu adalah kelengkapan yang Tuhan berikan supaya kita dapat mengerjakan maksudnya dalam hidup kita di dunia ini. Semua berkat itu Tuhan kasih seperti saudara. Adalah sangat lebih mudah bagi saudara memiliki kendaraan sendiri atau memiliki cukup uang sehingga bisa melayani dengan lancar. Kalau tadi saudara tidak punya cukup uang, maka saudara akan berpikir lebih keras, lebih susah bagaimana beli kostum, bagaimana dengan ongkos. Jadi semua itu Tuhan berikan bagi kita, tetapi kita tidak bermegah di dalam itu. Kita bermegah di dalam apa? Coba baca sekali lagi ayat 14. Kuat-kuat saudara baca. Izinkan Roh Kudus mewahyukannya dalam hati saudara. 1, 2, 3 ya. Tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Keselamatan saudara, pengampunan dosa saudara, pencurahan darah Kristus di kayu salib. Di dalam itulah saudara bermegah. Bahwasanya saudara telah dipindahkan dari kerajaan gelap kepada kerajaan terang. Bukan dalam titel saudara, bukan dalam itu semua, tetapi di dalam salib Kristus. Kalau ada kita di sini yang tidak merasa secure selama ini, karena saya belum punya cukup uang, karena pendidikan saya tidak tinggi, karena muka saya tidak cukup cantik, karena saya belum menikah. Saudaraku, hari ini saudara bertobat. Biar saudara merasa aman, merasa secure, karena saudara anak Kristus yang telah ditebus oleh Yesus. Bukan dengan barang fana. Kalau mau tepuk tangan yang meriah itu Tuhan Yesus. Lebih meriah lagi. Karena saudara ditebus dengan darah yang mahal. Bermegah dalam salib Kristus. Bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya. Punya ini atau punya itu di mata Tuhan tidak ada artinya. Karena Tuhan yang punya semuanya. Apakah yang penting? Menjadi ciptaan yang baru. Hati saudara memilih
untuk patuh kepada firman. Roh Kudus bicara, saudara patuh. Saudara berubah menjadi seperti Yesus. Itu ciptaan yang baru. Nah, di mata Tuhan itu yang penting. Saudara mau dipuji Tuhan atau dipuji manusia? Dipuji Tuhan. Mari jadi ciptaan yang baru. Tinggalkan semua dosa yang mengikat saudara. Seperti firman Tuhan saudara dengar kemarin di TKP dan juga nanti besok. Jangan kita turun ke Jericho. Kita sudah dari rumah Tuhan, dari Bethlehem. Justru mundur rohani, tidak. Kita justru tiap hari semakin diubahkan. Seperti rupa Kristus. Menjadi ciptaan yang baru. Dan hidup kita memuji Tuhan, memuliakan Tuhan.